Assalamualaikum, ketemu lagi di pelajaran IPA kelas 8 ya. Baik, di video kali ini kita masuk di kompetensi dasar 3.3. Nah, di bab ketiga yaitu tentang usaha dan pesawat sederhana. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Miss harapkan semua sudah setidaknya membaca tentang judul pelajaran kita hari ini, yaitu tentang usaha dan pesawat sederhana ya. Silakan kalian perhatikan slide yang Miss berikan. Nah, di slide tersebut terlihat ada seorang bapak-bapak yang sedang mendorong gerobak roda 1 ya. Nah, gerobak roda 1 itu untuk membawa buah di sana kelapa sawit. Nah, alat tersebut Bapak itu gunakan agar memudahkan dia untuk mengangkat banyak buah kelapa sawit tersebut. Nah, itu adalah contoh pesawat sederhana yang bisa meringankan usaha yang kita lakukan. Baik, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini agar anak-anak bisa memahami apa itu yang dimaksud dengan usaha ya. Bagaimana syarat-syarat seseorang dikatakan melakukan usaha, dan juga apa saja ya alat-alat di sekitar kita itu yang ternyata merupakan pesawat sederhana. Ya, selama ini kan kita membayangkan kalau pesawat itu adalah sesuatu yang canggih ya, misalnya contohnya pesawat terbang. Nah, tapi ternyata pesawat sederhana itu bukan hanya itu ya. Alat-alat sehari-hari yang kita gunakan untuk memudahkan usaha yang kita lakukan itu disebut dengan pesawat sederhana. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian usaha. Jadi contohnya di sini ya, Miss contohkan dengan ASCII misalnya ya. Jadi ASCII ini mendorong sebuah kardus yang berisi buku-buku pelajaran dari pintu masuk kelas sampai ke samping meja guru. Nah, artinya kardus berisi buku tersebut berpindah dari pintu masuk ke dekat meja guru. Nah, pada saat mendorong kardus itu, artinya ASCII memberikan gaya sehingga kardus tersebut berpindah dari satu posisi ke posisi yang lain. Nah, dalam fisika, besarnya gaya yang diberikan pada benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan itu disebut dengan usaha. Jadi ingat, usaha adalah besarnya gaya yang diberikan kepada benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Nah, jika tidak ada perpindahan, maka itu bukan usaha, ya. Oke. Nah, ini contohnya. Yang contoh gambar pertama ada seorang laki-laki yang mendorong meja atau menarik meja sehingga mejanya berpindah, itu dikatakan melakukan usaha. Tapi sebaliknya di gambar yang kedua, ada seorang anak laki-laki yang mendorong dinding dengan sekuat tenaga ya. Gaya yang dia berikan sangat besar tapi dinding itu tidak berpindah. Artinya usahanya sama dengan 0 ya, itu sia-sia. Oke, next. Jadi usaha itu adalah hasil kali antara besarnya gaya yang bekerja pada benda dan perpindahan benda yang dilambangkan dengan S. Satuan dari usaha adalah Newton meter Nm yang setara dengan Joule. Jadi secara matematis usaha itu ditulis dengan gambar seperti itu ya. Jadi ada gaya sehingga usaha itu W sama dengan F dikali S. Nah, persamaan tersebut menunjukkan untuk perpindahan yang sama, semakin besar gaya yang diberikan pada benda, maka semakin besar usaha yang dihasilkan. Sebaliknya, untuk gaya yang sama, semakin besar perpindahan benda, maka semakin besar usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan benda tersebut. Oke, sekarang setelah kita memahami tentang konsep usaha, kita masuk ke pesawat sederhana, ya. Jadi, apa itu pesawat sederhana? Jadi, penerapan dari kita melakukan usaha itu adalah alat, yaitu pesawat sederhana, yaitu alat-alat yang digunakan untuk melakukan usaha. Jadi penerapan ini yaitu penerapan pada prinsip kerja pesawat sederhana, yaitu gaya yang bekerja pada
benda pada jarak tertentu dari titik tumpu. Nah, tujuan dari penggunaan pesawat sederhana ini apa? Yaitu tujuannya yaitu untuk memudahkan usaha yang kita lakukan ya. Nah, artinya gaya yang kita keluarkan itu lebih kecil ketika kita melakukan usaha. Nah, kemudian ini ada yang disebut dengan keuntungan mekanis. Apa keuntungan mekanis? Keuntungan mekanis itu adalah keuntungan yang kita dapatkan agar kita mengeluarkan gaya sekecil mungkin. Nah, itu ya. Nah, ini sedikit ya contoh-contoh pesawat sederhana yang akan kita pelajari. Ada katrol, ada tuas pengungkit ya, ada bidang miring, nah dan lain sebagainya yang akan kita pelajari besok. Baiklah anak-anak, itulah sedikit penjelasan materi yang akan kita pelajari hari ini. Itu saja ya, Miss tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.